Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Triamita, NPM 19430017, Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai waspada pencurian data pribadi. Waspada pencurian data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi menimbulkan kegelisahan maling data pribadi yang dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari pengelolaan fintech, perbankan, hingga oknum yang tidak bertanggung jawab lainnya. Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari asasi manusia yang harus dilindungi. Bagaimana data pribadi dapat bocor? Banyak terjadi kebocoran data pribadi. Terdapat faktanya, yaitu banyak pelanggaran data pribadi Google akan didenda dengan sejumlah 153 miliar rupiah. Alfabet, perusahaan yang menaungi Google, harus membayar denda sebesar 11 juta dolar yang merupakan akumulasi dari 227 kasus pelanggaran. Google juga dituntut untuk kasus WiSP atau mengambil data WiFi rumah yang tidak dienkripsi dan mengambil data-data pribadi si penghuni rumah. Juli lalu, terdapat 70 pengemudi ojek online atau ojol di Pontianak yang menerima tagihan utang. Padahal para ojol tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman online atau pinjol. Setelah ditelusuri, rupanya para ojol tersebut mendapat informasi mengenai postingan di Facebook yang diiming-imingi uang 100.000 dengan syarat menyerahkan foto diri dan foto KTP. Sehingga data tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pinjaman online. Nah, pinjaman online saat ini atau dengan istilah pinjol juga faktanya adalah ada bagian keamanan siber yang dengan mudah memblokir aplikasi pinjol atau pinjaman online data pribadi penggunanya, sehingga pihak ketiga dengan mudah bisa melihat basis data aplikasi pinjaman online tersebut. Penyebab kebocoran data pribadi. Aplikasi pinjaman online yang tidak mengelola data dengan baik dan aman, sehingga mudah diretas atau disadap. Hal ini terjadi akibat menjamurnya fintech atau financial technology. Aplikasi fintech adalah sebuah inovasi industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi dan ternyata pengelolaan menggunakan aplikasi template, tidak membangun aplikasi secara sendiri atau phishing. Sehingga jika satu dapat diretas, lainnya akan berdampak. Kecerobohan yang biasanya terjadi yaitu akibat akses email, foto, file, dokumen, dan lain-lain yang tidak jelas secara sembarangan. Menyimpan data pribadi yang ada di sebuah instansi atau perusahaan yang menyimpan data pribadi karyawan, misalnya keterangan pribadi, rincian pembayaran, gaji, bonus tunjangan, dan lainnya. Seperti saat ini, kita sedang transfer file. Saat-saat inilah data sangat mudah diretas. Oknum dalam instansi atau perusahaan yang memang sengaja mengumpulkan data lalu menjualnya, misalnya di perbankan. Apa yang harus dilakukan untuk melindungi data pribadi? Berhati-hatilah memberikan data pribadi kepada instansi atau perusahaan yang mewajibkan mengisi data yang sangat lengkap. Selanjutnya, bersih-bersih digital secara reguler, yaitu menghapus item-item atau data yang sudah tidak terpakai lagi. Dan kita juga harus mengatur keamanan email dan aplikasi sosial media lainnya. Dan kita gunakan password yang rumit dengan diganti secara berkala.
serta tidak sembarangan login ke aplikasi. Selanjutnya, tidak mengunggah scan atau foto selfie, apalagi foto selfie sedang memegang data pribadi, misalnya foto dengan KTP, kartu keluarga, surat vaksin, dan surat lainnya. Selanjutnya, budaya peduli bisnis dan keamanan, yaitu perlu edukasi peran karyawan dan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keamanan data perusahaan. Selanjutnya, negara harus turut andil dalam membuat undang-undang yang menyinggung data pribadi, antara lain Undang-Undang Perbankan dan UU ITE. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum